Sampun siap semua? Sampun, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Derek Mas Wisnu disiapkan. Derek Mas Wisnu disiapkan dulu, kita berdoa dulu. Nggih, Bu. Berdoa mulai. Terima kasih Mas Wisnu telah memimpin doa pada pagi hari ini. Anak-anak, selanjutnya kita buka buku PAI. Kita buka halaman 16. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pelajaran Aku Cinta Al-Quran. Sekarang bab kedua, kita akan mempelajari tentang mengenal rukun iman. Ada berapa ya rukun iman itu? Ada yang tahu? Ada berapa? 5, Bu. Ya, 6, Bu. 6, ada 5 apa 6? 5, Bu. 6, Bu. 6, Bu. Pinter. Ternyata sudah pandai-pandai anak didik ibu. Nanti hari ini kita akan pelajari tentang rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, yang kelima, iman kepada takdir Allah. Yang akan kita bahas yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya percaya bahwa Allah itu ada. Adanya alam semesta adalah bukti bahwa Allah itu ada. Coba anak-anak lihat, siapa yang menciptakan gunung? Siapa? Allah. Allah. Yang menciptakan lautan siapa? Allah, Bu. Allah. Yang menciptakan bintang, planet, bulan siapa? Allah, Bu. Allah semuanya yang menciptakan. Semua ciptaan Allah itu bermanfaat bagi manusia. Maka kita sebagai manusia harus menjaga dan melestarikannya. Kita hanya boleh menyembah kepada Allah. Kalau kita menyembah selain Allah, itu termasuk musyrik. Ingat, orang yang musyrik akan masuk neraka karena musyrik termasuk salah satu dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah. Ingat-ingat ya anak-anak. Bu Guru. Nyai sifat syirik atau musyrik.
Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat itu jumlahnya ada berapa anak-anak? Banyak guru, banyak. Banyak, pinter, Mbak Subekti. Malaikat itu jumlahnya ada banyak. Tetapi yang wajib kita imani ada berapa, Mas Wisnu? Apa, Bu? Ada berapa? Yang wajib kita imani? Ada 10, Bu. Ada 10. Coba Bu In mau tanya. Mas Majid, malaikat itu buat dari apa ya? Diciptakan dari apa ya oleh Allah? Cahaya, Bu. Cahaya, pinter. Ternyata Mas Majid sinaunis regep bisa jawab pertanyaan Bu. Ingat, kita tidak bisa melihat malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu termasuk makhluk gaib, tidak bisa dilihat oleh manusia. Di sini Bu Guru akan menjelaskan, akan menyebutkan 10 malaikat yang wajib kalian ketahui. Yang pertama Jibril. Kita yang tahu tugasnya malaikat Jibril? Ayo Mbak Tati, tugasnya malaikat Jibril apa? Menyampaikan wahyu, Bu. Menyampaikan wahyu, pinter. Yang kedua, Mikail. Mikail tugasnya apa, Mbak Muharramah? Menjaga neraka. Mikail menjaga neraka. Mbak Muharramah tadi malam sinau mboten? Enggak, Bu, ketiduran. Main HP Oh iya. Membagi rezeki yang betul nggih. Pesennya Bu, jangan banyak main HP nggih. Tidak boleh kita main HP, boleh main tapi jangan kebablasan nggih. Yang ketiga, Israfil. Itu tugasnya meniup trompet sangkakala. Yang keempat, malaikat Israfil bertugas mencabutnya nyawa. Nah, dan keenam ada Mungkar dan Nakir. Tugasnya itu apa? Siapa yang tahu? Coba. Tugasnya apa? Malaikat Mungkar dan Nakir. Menanyai manusia di dalam kubur. Oh, pintar. Mbak Subekti, terima kasih. Yang ketujuh ada malaikat Raqib. Mencatat amal baik. Contohnya bagaimana? Apabila kita membantu teman, insya Allah nanti termasuk amalan baik yang akan dicatat oleh malaikat Raqib. Pesennya Bu In, siapapun orang yang minta bantuan kepada kita harus menolongnya, biar kita dapat banyak pahala dan juga dicatat oleh malaikat Raqib. Yang kedelapan, malaikat Atid. Tugasnya apa? Mencatat amal buruk. Nah, ini pesennya jangan suka membuli teman, hina teman. Karena apa? Dapat dosa. Terus nanti juga malaikat Atid mencatat amal buruk. Nanti tidak dosa kita terlalu banyak. Yang kesembilan, malaikat Malik. Malik itu penjaga pintu neraka. Siapa yang mau ke neraka besok? Ada yang mau? Nggak mau, Bu Guru, nggak mau. Karena di neraka itu panas. Nggih, di neraka itu panas. Neraka itu penghuni bagi orang-orang, salah satunya orang-orang yang meninggalkan sholat. Sholatnya dijaga nggih. Sholatnya 5 waktu jangan ditinggal. Pesennya Insya Allah, Bu Guru.
Iya, jangan ditinggal. Karena besok kalau ditinggal nanti dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Yang ke-10, malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Mudah-mudahan Bu In dan anak-anak semuanya besok dipermudah bisa masuk ke dalam surga. Amin. Amin. Majid mau masuk ke swarga ke surga Pengen Bu. Majid ya, iya. Pengen banget Bu. Iya, mudah-mudahan besok bertemu dengan Bu In di sana Amin. Amin. Yang ketiga, ada kitab-kitab Allah. Ternyata anak-anak, kitab-kitab Allah itu jumlahnya ada 4. Tidak hanya Al-Quran saja. Yang pertama ada kitab Taurat, itu diturunkan kepada Nabi Musa. Ada kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Dawud. Ada kitab Injil, diturunkan juga kepada Nabi Isa. Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa ya? Ada yang tahu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pinter Mas Majid. Terima kasih. Ingat, kalian juga selain sholat juga mengaji. Kenapa? Karena besok ketika kita meninggal, ditanyai malaikat mungkar dan nakir itu menggunakan bahasa Arab. Jadi anak-anak harus perbanyak mengaji, perbanyak membaca Al-Quran. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul di sini, Nabi dan Rasul adalah laki-laki terpilih yang diberi wahyu oleh Allah. Wahyu yang diterima Rasul disampaikan kepada umatnya. Di sini kita akan mempelajari, akan membahas, akan menyebutkan nama-nama Rasul, nama-nama Nabi yang ada 25. Yang pertama Nabi siapa yang diciptakan pertama kali anak-anak? Nabi siapa? Adam, Bu Guru. Adam. Yang kedua Nabi Idris. Yang ketiga Nabi Nuh. Nabi Nuh, ceritakan sedikit Nabi Nuh. Putranya Nabi Nuh yang kafir tidak mau beriman siapa? Kanan. Pinter, terima kasih. Ternyata anak-anak pinter-pinter semua. Nabi Nuh itu punya anak yang bernama Kanan yang tidak mau menyembah Allah. Yang keempat, Nabi Hud. Yang kelima, Nabi Soleh. Yang keenam, Nabi Ibrahim. Pernah dengar cerita Nabi Ibrahim, anak-anak? Pernah dengar, Boten? Pernah, Bu. Yang dibakar nggak bisa apa ya, Bu? Pinter. Nabi Ibrahim itu dibakar tapi tidak mempan. Semuanya atas izin Allah. Tapi yang harusnya panas membakar kulit Nabi Ibrahim berubah menjadi dingin yang mendinginkan tubuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketujuh Nabi Lut. Yang kedelapan Nabi Ismail. Yang ke-9 Ishak, yang ke-10 Yakub, dan yang ke-11 Yusuf, 12 Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Bu In mau tanya, pernah dengar anak-anak? Dari 25 nabi yang kita pelajari, kira-kira siapa ya nabi yang celat, bicaranya kurang jelas? Nabi siapa? Ada yang tahu? Nabi Musa. Nabi Musa, pinter. Mbak Isnur, Nabi Musa itu celat, tidak bisa berdakwah dengan jelas. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Hari kiamat, siapa sih besok yang akan meniup trompet sangkakala itu? Siapa? Israfil. Israfil, pinter. Israfil itu yang akan meniup
trompet sangkakala. Kalau sangkakala trompetnya sangkakala ditiup, maka bumi beserta isinya akan hancur. Tidak ada manusia yang hidup satupun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan hari kiamat itu datang? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu kapan hari kiamat itu datang. Yang terakhir, iman kepada takdir Allah, qadha dan qadar. Allah menentukan takdir seseorang. Takdir adalah ketentuan nasib manusia yang berbeda. Takdir ada dua. Yang pertama takdir mubram. Yang kedua takdir mu'alaq. Takdir mubram itu apa? Takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Contohnya apa? Jenis kelamin, terus kematian, umur itu tidak bisa dirubah. Semuanya sudah menjadi ketetapan Allah. Yang kedua takdir mu'alaq. Apa itu takdir mu'alaq? Takdir yang masih dapat diubah oleh manusia. Contohnya, orang kaya karena dia rajin bekerja, bodoh menjadi pintar karena dia belajar. Itu tadi rukun Islam anak-anak, rukun iman anak-anak yang jumlahnya ada 6. Sebelum Bu In ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan boten? Sudah ada, Ya, Bu. siapa yang mau tanya? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Coba Bu In mau tanya, siapa sih malaikat yang menjaga pintu neraka? Malik, Bu. Malik, Bu. Ya, Malik. Siapa malaikat yang menyampaikan wahyu? Jibril, Bu. Jibril. Walah, ternyata anak-anak sudah pintar-pintar semua. Ada tugas dari Bu In sebelum Bu In akhiri. Nah, kalian kerjakan dulu sebentar. Mana tugasnya? Tugasnya coba. Maaf anak-anak. Kelas boten. Ditulis ya, dikerjakan saja fokusnya, dikerjakan langsung di fokus. Bikin kasih waktu 10 menit. Sudah selesai belum? Kalau belum buat PR, Ini Bu, buat PR. Jadi anak yang soleh-solehah, anut, Amin. dengan pengakuan dan Bapak Ibu guru, nggih. Ini Bu. Sholatnya ditegakkan, jangan ditinggal. Rajin mengaji, jangan terlalu banyak main HP. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.